Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Abbas Muhammad Saleh SE, guru di MTS Negeri Kota Kupang. Hari ini saya akan membawakan materi IPS terpadu kelas 7, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah pengertian ruang, interaksi antar ruang, bentuk dan syaratnya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk untuk tinggal. Ruang mencakup udara beserta lapisan atmosfer terbawah, perairan yang terdapat di permukaan bumi yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu, lapisan tanah dan batuan. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk untuk tinggal. Ruang mencakup udara beserta lapisan atmosfer terbawah, perairan yang terdapat di permukaan bumi yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, air tanah, sampai kedalaman tertentu, lapisan tanah, dan batuan. Baik, selanjutnya setelah melihat gambar, menurutmu sama atau berbedakah wilayahnya? Jawabannya berbeda, bukan? Karena berbeda, maka kedua ruang atau wilayah itu harus melakukan interaksi antar ruang. Pengertian interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun secara tidak langsung. Interaksi antar ruang, yaitu cara atau upaya dalam mengelola ruang-ruang yang ada dengan berdasar pada potensi dan permasalahan yang ada pada ruang tersebut dengan memperhatikan keterkaitan ruang tersebut dengan ruang lainnya baik secara fisik juga non-fisik. Berikutnya Pak akan paparkan tentang contoh interaksi antar ruang seperti yang ada di gambar ini. Contoh interaksi lainnya yaitu interaksi desa ke kota. Adapun syarat-syarat interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi, komplementari, yaitu sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila di wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Yang kedua, kesempatan antara intervening opportunity, yaitu penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik. Yang berikutnya, transferability dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Kemudahan transfer barang dan manusia bisa efektif apabila ada bentuk interaksi antara ruang. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Contohnya antara lain seperti imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk atau melakukan pekerjaan atau wisata.
Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contohnya ialah seperti pengiriman informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, serta lain sebagainya. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi, contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Demikian materi satu pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.